Valino dengan NIM 135210008 dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas satu dari pemrosesan ucapan terkait dengan eksplorasi aplikasi pemrosesan suara. Di sini aplikasi yang saya pilih merupakan aplikasi SoundHound, yaitu aplikasi untuk em, merecognize sebuah lagu berdasarkan suara masukan dari lagu yang diperdengarkan. Jadi pertama-tama ini tentang aplikasinya dulu. Tentang aplikasi, jadi SoundHound sendiri merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna itu menemukan informasi mengenai lagu melalui audio recognition. Jadi dengan aplikasi itu pengguna itu memperdengarkan suara lagu dan aplikasi itu akan mencari serta menampilkan informasi terkait dengan lagu tersebut. Informasi yang diberikan tuh cukup lengkap dan juga detail, mulai dari nama penyanyinya, judul lagunya, albumnya, habis itu kapan tahun lagu dirilis dan juga terdapat lirik lagunya. Di sini aplikasi ini sendiri itu tersedia untuk bagi jenis perangkat mobile. Em, untuk cara kerja dari aplikasi sendiri, jadi aplikasi ini tuh memiliki database lagu yang cukup yang banyak, yang jumlahnya besar. Di sini tuh terdapat hingga lebih dari 40 juta lagu. Terus data yang ada tuh kemudian tuh dipergunakan tuh mendeteksi kecocokan sinyal audio dan juga sinyal sinyal audio yang diterima dari ya, lagu yang diperdengarkan dengan sinyal yang ada di database, dan kemudian aplikasi itu akan mencocokkan dan kemudian itu akan menampilkan lagu sesuai dengan suara yang diperdengarkan. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari aplikasi itu menerima input audio dari luar. Jadi audio dari luar itu diperdengarkan dalam aplikasi. Kemudian aplikasi itu dengan memproses suara yang diperdengarkan tersebut dengan menggunakan teknologi berbasis neural network yang ada pada mesin automatic speech recognition dari aplikasi SoundHound. Itu ya ada mesin ASR-nya jadi di dalam aplikasi. Jadi ini digunakan untuk memproses audionya. Ya, kemudian dari audio itu ada pola-pola gitu seperti frekuensi puncak, amplitudo, dan lain-lain. Kemudian akan diidentifikasi dan kemudian itu dikirim ke server. Nah, kalau setelah dikirim ke server dan dapat informasi detail seperti frekuensi dan amplitudonya tuh, kemudian akan dilakukan proses pencocokan dengan menggunakan acoustic fingerprinting. Dan kemudian dikecualikan itu bukan, maka sistem itu akan mengirim kembali informasi mengenai lagu sesuai. Untuk detailnya kurang lebih dari penerapan ASR dan juga di sini itu ada penerapan mesin ASR itu menerapkan teknologi neural network yang terintegrasi dengan NLU atau Natural Language Understanding. Ini itu merupakan bagian dari NLP atau Large Language Processing, yang kemudian itu kedua proses itu digabungkan menjadi satu proses keseluruhan dalam aplikasi satunya, yaitu speech to meaning. Proses yang ada ini tuh bertujuan untuk dapat memahami konteks kata dan lagu yang diucapkan sehingga itu tidak akan memberikan keluaran yang lebih sesuai dan akurat. Selain itu juga aplikasi ini hal-hal itu memanfaatkan deep learning lah, fungsi deep learning itu untuk em, apa sih melakukan pelatihan terhadap pencarian lagu dalam berbagai macam kondisi, karena aplikasi itu dapat melakukan pencarian lagu tuh dalam berbagai macam kondisi. Jadi kayak kondisi suara audio dari akustik permainan musik, atau suara audio dari speaker, atau ada kondisi bising, atau ada kondisi gema. Nah ini tuh pelatihan pencarian suara itu dengan menggunakan algoritma deep learning, sehingga jadi itu akan dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dalam berbagai macam kondisi skenario. Terakhir mungkin ada penjelasan mengenai acoustic fingerprinting pada SoundHound. Di situ setelah kondisi audio itu didapatkan pada ASR, kemudian itu ada dilakukan proses pencocokan audio pada database dengan terhadap aplikasi dengan metode acoustic fingerprinting. Jadi acoustic fingerprinting itu pencocokan berdasarkan informasi yang dimiliki dari ASR yang dari frekuensi amplitudo. Semua itu disimpan dalam spektrogram. Spektrogram itu kemudian akan dilakukan pencocokan dengan informasi spektrogram yang ada dalam database. Proses itu dalam database itu untuk database lagu tuh ada beberapa titik yang udah disimpan lah. Jadi di titik yang memiliki frekuensi tinggi kayak itu tuh namanya titik jangkal gitu. Frekuensi titik jangkal, kemudian titik-titik itu yang kemudian berfungsi untuk melakukan pencocokan. Jadi itu pencocokan itu juga memanfaatkan algoritma hashing untuk pemetaan, dan kemudian tuh akan membentuk grafik histogram baru yang kemudian tuh untuk mengecek persebaran informasi antara audio masukan dengan audio pada database. Jadi itu kalau misalnya histogramnya ada ditemukan kecocokan dari banyak nilai titik yang mirip-mirip tuh, kemudian tuh akan berarti itu sistem itu sudah menemukan lagu dan mengirimkan kembali informasi kepada pengguna melalui mengenai lagu yang sesuai. Nah, begitu untuk kelebihan dan kekurangan aplikasinya tuh ada dua, itu terkait dari segi teknologi pemrosesan suara dan dari fungsionalitas sendiri. Kalau misalnya dari segi teknologi pemrosesan suara tuh kelebihannya tuh aplikasi suara tuh cukup efisien dan mengidentifikasi lagu, karena tidak hanya mengidentifikasi
karena ada mengidentifikasi dari suara musik yang dimainkan, tapi juga dalam mengenai musik dari suara siul atau suara gema pengguna lah, sehingga aplikasi fleksibel. Tadi kan dijelasin juga kayak dengan algoritma deep learning itu eh, aplikasi itu dapat mengenali audio dari berbagai macam kondisi. Jadi memanfaatkan algoritma deep learning, tapi di sini kekurangannya adalah identifikasi yang lagu ada itu aplikasinya itu masih terbatas karena database yang ada masih belum terlalu lengkap gitu. Jadi kayak ada lagu yang mungkin tidak recognition karena tidak terdapat dalam database gitu. Jadi kayak frekuensinya itu tidak ada yang sama lah. Jadi itu ya dibandingin dengan aplikasi lain tuh ada SenseM juga yang aplikasi menawarkan jasa serupa. Jadi aplikasinya itu menjadi kurang efisien. Kalau misalnya musik itu tidak terlalu umum gitu loh. Kalau misalnya dari segi fungsionalitas dan kenyamanan, mungkin lain-lainnya ada kelebihannya mungkin aplikasinya itu menampilkan informasi yang lengkap. Tadi kan sudah dijelaskan antara judul lagu, penyanyinya, lirik, album, dan juga tahun rilisnya gitu, gitu. Informasi lengkapnya sama aplikasi itu antar mukanya tuh yang cukup menarik dan juga sederhana lah. Sehingga itu dalam dengan mudah untuk dipergunakan. Tapi kekurangannya aplikasi itu emang membutuhkan jaringan internet untuk dapat memproses lagu karena memanfaatkan AI-nya. Jadi AI-nya itu berbasis dengan memanfaatkan jaringan internet. Sama aplikasi untuk hal lain itu seperti ada iklan dan lain-lain itu aplikasi itu ya membutuhkan premium lah. Sehingga itu perlu ada versi premium jika ingin menjaga aplikasi yang lebih lancar dan tidak mengganggu kenyamanan. Berikut merupakan gambar dari aplikasinya. Jadi gambar aplikasi seperti ini. Di sini tombolnya itu berfungsi untuk merekognize lagu. Jadi ketika itu dia akan melakukan pencarian terhadap lagu yang ada. Dan ini ada histori pencarian. Dan setelah lagu ditemukan, kemudian akan tampilkan informasi seperti ini. Ini judul lagu, penyanyi siapa, ini kapan liriknya, dan ini ada lirik lagu juga di sini. Untuk videonya kurang lebih seperti ini. Semua aplikasinya akan dijalankan seperti berikut. Jadi di sini untuk pengujian demo secara langsung, jadi misalkan di sini saya memperdengarkan lagu ini Chainsmokers History Closer sama seperti yang contoh tadi. Jadi lagu seperti ini dan kemudian jika di play seperti ini dan kemudian diperdengarkan pada aplikasi seperti ini, maka aplikasi akan menampilkan informasi detail terkait dengan lagunya. Yaitu di sini yang ditampilkan informasi juga sama, yaitu lagu Closer dengan ini sini terdapat judulnya, eh, penyanyinya, terus apa judulnya dan ini bagian paling penting adalah liriknya. Dan liriknya bisa diikut sebenarnya. Jadi kurang lebih untuk demo aplikasinya secara langsung seperti seperti berikut untuk demo aplikasinya secara langsung. Berikut juga merupakan referensi yang digunakan untuk pencarian informasi selama pengajaran tugas ini. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak.